Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Segala bentuk upaya dalam memajukan pendidikan di Indonesia tentunya dilakukan dengan sangat maksimal. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini di ruang tamu broadcast, Abroad Podcast sudah kedatangan tamu, yaitu pendiri ataupun founder dari Yayasan Al-Mukhtar Pesantren Tahfidz Quran SMK IT Darul Abroad, Pak Ustadz Sindu Alamsyah SE. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang sudah menginjak ke semester genap ya, insya Allah. Untuk kesempatan kali ini mungkin Ana ingin bertanya-tanya terkait dulu latar belakang bagaimana sistem pendidikan di pesantren Tahfidz Quran SMK IT Darul Abroad ini berdiri, sehingga sudah kurang lebihnya mungkin sekarang menginjak 12 tahun. Luar biasa. Lebih dari 1 dekade sudah dilakukan oleh Darul Abroad ini, sehingga Darul Abroad ini banyak sekali menerima kepercayaan dari masyarakat pada umumnya. Mungkin boleh diceritakan Pak Ustadz terkait beberapa hal yang menatar belakangi bagaimana Darul Abroad ini berdiri. Ya, jadi ini cerita dulu ya, waktu sebelum berdiri SMK IT Darul Abroad atau pesantren Tahfidz ini ya. Iya. Jadi dulu itu saya pernah dikasih amanah ketua yayasan itu belum ada aset seperti ini. Karena awalnya Bu Imas ngelola TK di masyarakat gitu ya, mengelola TPA bukan TK. Kemudian kakak ipar tuh mempunyai inisiatif formal buat apa? Yayasan aja. Kemudian langsung nunjuk saya ketuanya. Nah, ini untuk apa yayasan teh? Namun dari setelah 2007 pada waktu itu keluarga Al-Mukhtar pada waktu itu memiliki tanah wakaf ya, tanah wakaf di Kampung Jati itu, dan itu belum jadi apa-apa, belum, masih kebon aja. Nah, karena saya ketua yayasan berpikir ini untuk apa ini tanah wakaf teh, maka terpikir untuk lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan itu belum ada pada waktu itu ya. Nah, sampai suatu saat saya ikut pelatihan motivasi bisnis pada waktu itu. Motivasi bisnis ya. Ya, karena saya kerja di rumah makan di Cibiuk, dikirim pelatihan ya ke Riau pada waktu itu, ke Pekanbaru. Nah, di pelatihan itu suruh nulis mimpi-mimpi Pak. Mimpi-mimpi. Nempelkan gambar-gambar. Waktu itu belum musim internet ya, gambar-gambarnya masih dari majalah. Sangat sederhana sekali. Sederhana ya, dipotong-potong, tempel-tempel. Salah satunya itu adalah gambar sekolah. Gambar sekolah. Itu tahun 2009 saya ikut pelatihan bulan Mei. Nah, pelatihan itu saya tulis juga itu gambar sekolah itu. Tempel di bawahnya pokoknya peletakan batu pertama 2000 akhir Desember atau akhir tahun 2009. Nah, dan itu terjadi. Ya, luar biasanya waktu sekitar bulan Agustusan itu ada salah satu ustadz mensurvei gitunya. Saya Pak Sindu nelpon, itu tanah wakaf masih ada kan. Nah, kemudian akhirnya ini ada yang mau wakaf bangunan pada waktu dari Yayasan Al-Islah ya. Dan November 2009 itu akhirnya peletakan batu pertama yang nilai investasinya 800 juta pada waktu itu. Ya, jadi di luar bayangan hanya, dan itu tidak saya sadari ya. Saya sadari ketika tahun 2012 pas saya buka-buka buku gitu ya, lemari ada gambar itu terselip karena memang saya simpan. Pas dilihat yang dulu pernah dibuat itu luar biasa. Ternyata tahun 2009 pernah nempelin gambar peletakan batu pertama gitu ya. Ternyata sudah berdiri gitu ya, diawali dari mimpi. Dan sebelum itu juga ya, kita itu memang sudah survei padahal sekolahnya belum jadi, belum ada ya. Mungkin dulu sama Pak Ahmad gitu ya ke Depok, ke Yayasan Al-Qudwah gitu, gimana caranya membuat sekolah
sistem sekolah itu seperti apa. Iya. Ditanya pada dokter, sekolahnya di mana? Belum ada. Belum ada, luar biasa. Nah, Jadi Pak Ahmad itu jadi- salah satu sahabat juga. Sahabat juga, karena dulu kan suka ngisi-ngisi training, motivasi iya. ke SMA ya. Nah dari situ barulah ketika itu bangunan sudah ada, ini dibuat apa ini sekolah ini gitu, SD, SMP atau SMA gitu iya. ya. Nah karena pada waktu itu lagi tren, misalkan pemerintah lagi mendorongnya untuk mendiri SMK gitu, SMK. pendirian SMK, maka tercetuslah membuat SMK. SMK. Nah karena saya dulu di rumah makan Cibiuk, ya kerjanya di rumah makan Cibiuk, maka langsung connect-nya itu ya ke Tata Boga ya. sama pemasaran. Nah connect-nya itu aja. Nah terus kesini-sininya belum buat multimedia. Nah tadinya juga belum ada santri tahfidz. Masih sekolah aja gitu ya. Sekolah aja, tapi sebelumnya memang sudah pernah ada di Yayasan Al-Mukhtar itu tadinya sebelum sekolah ini juga ngelola anak yatim. Maka ada beberapa anak yatim tersebut yang disekolahkan di iya. Memang sudah jauh-jauh hari amal usaha Yayasan Al-Mukhtar adalah pengelolaan anak yatim. Anak yatim masih santunan anak yatim di rumah-rumahnya, kemudian membuat asrama kecil lah ya. Santri ngalong mungkin 5 orang pada waktu itu. Ya, akhirnya sampai ada SMK ini. SMK luar biasa. Nah, itu itu tahun juga 2010 berarti ya. 2010. Ya luar biasa itu, di luar bayangan gitu ya, tidak ada persiapan. Datang ke dinas juga sebelum SMK ini berdiri, ini juga udah datang ke dinas itu, Pak mau buat SMK. sekolah itu seperti apa. Udah tanya-tanya Udah persyaratan. tanya-tanya, padahal gedungnya belum ada pada waktu itu. Ya terus berjalan, awalnya tidak ada pesantren, terus karena ada anak yatim tadi ya. Nah, terus ada yang ingin pesantren sekitar 5 orang gitu untuk akhwat. Untuk ikhwannya ya ada 7 orang, itu angkatan pertama yang berpesantren. Pesantrennya pakai kelas yang ada, kalau yang akhwat dijadiin asrama gitu ya. Di rumah, kalau yang akhwat di rumah Pak pembina yayasan ya, pada waktu itu dipakai untuk asrama. Ya alhamdulillah berkembang sampai tahun 2017 ya mungkin ya. Itu baru diwajibkan semua, tidak ada yang di luar harus berpesantren. Iya. Itu awalnya. Berbicara tentang visi misi yang dicanangkan oleh pesantren, mencetak generasi unggul, mandiri dan berakhlak berani, itu tuh tujuan kedepannya itu seperti apa sih, Ustadz, terkait visi misi itu? Ya tadi kan tadinya diawali dengan kita sering pelatihan bisnis tadi kan, yang buat mimpi-mimpi itu. Nah di pelatihan itu pada waktu itu di Indonesia itu krisis pengusaha. Krisis pengusaha, khususnya pengusaha muslim, pengusaha besar. Nah maka kita bervisi, wah kita harus menjadi seorang yang unggul, mandiri. Itu ya interpretasi dari pengusaha itu, berarti yang mandiri. Nah karena kita backgroundnya Islam, maka berakhlak berani tadi istilahnya ya, dimana pengusaha-pengusaha melahirkan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh tadi. Nah, maka visi itu dikembangkan sekarang kan, sampai akhirnya kita membuat visi jangka pendeknya itu kan Hafid Entrepreneur, pelopor peradaban gitu. Luar biasa. Ya itu dari seperti itu awalnya ketika visi misi tersebut. Berawal dari mimpi sehingga terbentuknya suatu suatu sistem yang memang itu akan menunjang kemajuan Indonesia pada umumnya. Luar biasa. Nah, berbicara tentang sekolah dan pesantren ini sangat jarang sekali. Tadi sudah disinggung terkait SMK berbasis pesantren nih. Kemudian apa sih yang menjadi keunggulan dari sekolah berbasis pesantren ini, Pak Ustadz, dibandingkan dengan sistem pendidikan yang lainnya? Kita punya keunggulan yang seperti apa? Ya, dulu ketika SMK ini berdiri, Pak Yopi, kita juga sangat kaget. Yang meresmikan itu
kepala yang datang itu yang meresmikan itu kebetulan Gubernur Jawa Barat pada waktu Gubernur itu. Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Jadi terus ya hadir juga kan karena Gubernur jadwal padat, data kepala dinas provinsi Kepala kita dinas, tidak luar apa ini biasa. ada kepala dinas provinsi dinas. Jawa Barat itu ya. Jarang sekali Profesor itu bisa turun. Dr. siapa itu? Ya, Wahyudin ya Pak Wahyudin. Oh, kepala dinas. Dia mengatakan pada waktu itu ini salah satu SMK yang berbasis pesantren pertama di Jawa Barat. Luar Pada biasa. waktu itu ada satu DT yang saya tahu kata Iya. Pak Kepala Dinas Darut Tauhid ya. mungkin Darut ya. Tauhid. Selain Darut Tauhid baru ini yang saya tahu. Jadi ini salah satu SMK yang awal yang berbasis pesantren karena pada waktu itu memang masih jarang Jarang sekali. SMK berbasis pesantren gitu ya. Nah, kenapa ya SMK berbasis pesantren tadi kita memang kalau SMK itu kan targetannya 3, bekerja, melanjutkan, wirausaha. Dan ini yang tidak dimiliki di SMA, ada wirausaha. Iya, ini. berwirausaha sih. Nah, kalau ini orang-orang hebat tapi tidak diimbangi dengan akhlak, dengan Ilmu agama. wah ini sangat bisa berbahaya kan, ini calon-calon pengusaha. Iya. Nah, maka kita dibuatlah pesantren tadi. Memang masih jarang pada waktu itu yang SMK berbasis pesantren. Baru sekitar tahun 2015-an lah mulai bermunculan SMK berbasis pesantren. Pesantren mendirikan SMK Iya. baru mulai bermunculan. Nah gitu. Terkait SMK berbasis pesantren luar biasa ya. Tadi sudah disinggung mungkin program keahliannya ada tata boga, kemudian pemasaran yang kemudian sekarang bisnis daring dan pemasaran. Kemudian sekarang mungkin ada multimedia Posat ya terkait program keahliannya. Kemudian ini yang menjadi harapan ke depan ataupun hasil daripada sistem pendidikan yang diterapkan oleh di Dalur Abror itu, alumninya seperti apa sekarang, Ustaz? Apakah ya yang berwirausaha itu tadi, kemudian entrepreneur? Nah, alumninya itu beragam ya, tapi memang salah satu cirinya itu adalah entrepreneurship. Di Abror ini memang ketika SMK tapi hampir rata-rata di atas 50% itu melanjutkan. Tapi tidak menghilangkan sisi SMK-nya. Kenapa? Karena hampir rata-rata melanjutkan itu dia memiliki kemandirian. Ya, saya mendapat informasi ya ketika kuliah dia sudah menghasilkan, bahkan ada yang datang jurusan multimedia itu datang dia sudah bisa menghasilkan desain grafis itu sebulan katanya bisa dapat $500. Luar biasa. Kemudian ada yang jualan online pertanian bisa sebulan dapat 10 juta. Wah, itu juga luar biasa. Ya itu walaupun hampir rata-rata memang alumninya melanjutkan ya. Bahkan yang saya tidak sangka itu dulu ada alumni jurusan Tata Boga ya lulus jualan donat di waktu jadi santrinya enggak, ketika lulus dia lulus itu buat counter kayak di Alfamart gitu ya, depan Alfamart jualan donat kan kelihatannya kalau orang lihat nganggap rendah gitu ya. Jualan rendah gitu. Wah jualan di sekolah kan cuma gitu jualan aja bisa, tapi ternyata luar biasa dalam waktu 1 tahun itu dia sudah punya karyawan, dia bisa kuliah sendiri, bisa bangun rumah orang tuanya. Luar biasa. Jadi hasil dari tadi itu kan hal-hal yang sepele dan inilah yang ingin kita kembangkan ke depannya seperti itu. Sangat tertarik sekali ketika tadi Ustadz menyampaikan bahwasannya 50% lulusannya adalah melanjutkan. Jarang sekali sekarang disiplin ilmu SMK bisa melanjutkan perguruan tinggi. Nah, penasaran nih, sistem pendidikan apa sih? Kenapa orang tuh ataupun alumninya bisa melanjutkan gitu, tertarik kepada melanjutkan, sehingga bahkan ada yang lulus SBMPTN, UTBK seperti itu. Jadi memang ya ini SMK anti mainstream disebutnya ya, mungkin rata-rata SMK itu pada langsung bekerja. Iya, bekerja. Karena memang
kita motivasi ya, memang kalau zaman sekarang ya kalau mau sukses salah satunya memang harus banyak memiliki ilmu ya, makanya banyak yang lulusan-lulusan kita ini juga melanjutkan tapi tidak meninggalkan sisi ke SMK-nya tadi, khususnya entrepreneurship gitu ya, dan yang bekerja juga ada langsung. Nah untuk yang melanjutkan ini memang kita dorong, kita support ya, maka di kelas 3 itu kita support pelajaran-pelajaran UTBK ya, kalau sekarang persiapan UTBK itu kita masukkan ke jam kurikulum sehingga anak-anak ini lebih siap gitu ya. Maka beberapa tahun ini terakhir ada yang keterima SNPTN. Kalau Pak Yopi lihat sangat jarang SMK, sangat jarang sekali memang keterima SNPTN, sekalipun SBMPTN SMK juga negeri pun agak jarang, sulit. Jarang gitu ya, SBMPTN gitu ya, SNPTN keterima gitu. Nah kalau SMA mah biasa ya, tapi kalau SMK ini luar biasa mak. Ya jadi ini memiliki kelebihan, dia sudah bisa melanjutkan perguruan tinggi negeri bekerja wirausaha juga siap gitu. Yes. Jadi seperti itu Pak Yob. Dan yang tidak kalah pentingnya sekarang itu kita kelas 3 atau kelas 2, kelas 3 itu kita sekarang untuk mempersiapkan tadi ya kemandirian tadi itu kita ada namanya PKL berbasis sekolah. Kalau bahasa mungkin yang sekarang ngetrennya ada juga teaching factory gitu ya. Si anak-anak ini memproduksi jurusan-jurusan ini didorong untuk bisa memproduksi produk gitu yang menghasilkan. Maka ini ada salah satu produk yang Tata Boga itu namanya Boku Doga tadi. Apa sih Boku Doga sih? Ternyata bolu kukus dodol Garut. Dodol Garut ciri khas orang Garut ya. Ciri khas orang Garut. Saya tadinya dodol gimana sih, diiris-iris gitu dimasukkan ke bolu, ternyata tidak. Dodolnya itu diolah dulu, dicampurkan dengan adonan bolu. Nah, ini luar biasa ide kreatif anak-anak ini. Begitu juga di jurusan yang lain, anak pemasaran gitu, masarkan produk-produk, anak jasa boga tadi, anak multimedianya dia ngedesain kemasannya gitu. Jadi terjadi kolaborasi. Ya, bahkan pernah ikut PKL di basis sekolah itu, satu bulan itu bisa dapat 20 juta omsetnya. Wah ini keren gitunya. Saya aja yang kerja mungkin belum tentu gitu ya, anak-anak bisa gitu. Dulu kalau zaman saya SMA mah belum kepikiran sampai ke situ Pak Yo. Ini sekarang luar biasa, anak milenial tersebut. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali, banyak sekali yang bisa digali ternyata. Mungkin ditahan dulu, nanti kita segmen khusus untuk lebih menggali lebih dalam lagi terkait pesantren Tahfidz SMK Ita Dalur Abror yang dimana berawal dari mimpi sehingga membuahkan hasil yang luar biasa yang di luar ekspektasi semua orang, seperti itu. Terakhir mungkin dari Pak Ustadz terkait secara keseluruhan pesantren Tahfidz Quran SMK Ita Dalur Abror, terakhir mungkin seperti apa? Ya, harapan saya itu adalah ya dari sekolah inilah menjadi pemimpin-pemimpin masa depan ya, para pengusaha, para birokrasi, para entrepreneurship tersebut, tapi dengan berbasis agama tadi, apalagi hafiz Quran ya. Dan ini juga Pak Yob, walaupun anak-anak SMK ternyata kita sudah ada lebih dari 90 orang yang sudah beres hafalannya 30 juz. Ya, saya pernah dulu ikut ke kementerian pada waktu itu. Pak almarhum Mustakfiri menceritakan ada SMK negeri berbasis pesantren gitu ya, di salah satu provinsi di Jawa. Alhamdulillah sudah ada yang hafal 1 juz atau 5 juz. Saya mah dalam hati, alhamdulillah anak saya mah sudah ada yang 30 juz gitu. Nah, ini walaupun anak-anak SMK. Nah, ini ke depan kalau para pemimpinnya, pengusahanya, para hafiz Quran, wah ini kan keren. Jadi mengembalikan kejayaan Islam pada waktu itu ada Utsman bin Affan ya, sahabat Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ya dia pengusaha, dia juga ulama gitu.
Nah ini mungkin harapan saya, harapan ke depan mungkin dari SMK Darul Abror itu seperti itu. Jadi gitu, Pak Yop. Alhamdulillah. Berawal dari mimpi, kemudian terciptanya sebuah lembaga pendidikan berbasiskan pesantren Tahfidz Quran SMK IT Darul Abror yang melahirkan lebih dari 90 hafid entrepreneur insyaallah. Kita akan gali lagi lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan hafid entrepreneur pelopor peradaban insyaallah bersama Darul Abror ya, pesantren Darul Abror insyaallah di lain waktu. Ya, terima kasih Ustaz terkait ngobrol-ngobrol bincang singkat kali ini. Mudah-mudahan kita akan menggali lebih dalam lagi terkait di ruang tamu Brokes ini insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat ruang tamu Brokes dimanapun Anda berada. Insyaallah ke depan kita akan terus menggali lagi yang dimaksud dengan hafid entrepreneur pelopor peradaban. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.